Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 23 Mei 2024. Resume ini kita buat berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kita akan membahas dua emiten. Yang pertama SMDR Samudera Indonesia Tbk, dan yang kedua MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena tiap investor itu mempunyai pemikiran dan cara menyeleksi saham masing-masing. Oleh karena itu, apa yang kita bahas kali ini adalah sebagai bahan edukasi atau bahan pertimbangan dan sebagai pembanding dari analisa masing-masing investor. Analisa kita seperti biasa berdasarkan kepada analisa fundamental yang didasarkan lagi kepada value investing. Baik, sebelum kita lanjut, jika Anda ingin menelaah atau memeriksa lagi emiten-emiten yang sudah dibahas, bisa dilihat lewat playlist yang sudah saya buatkan di deskripsi. Bisa diklik di situ, maka Anda akan di playlist itu akan ada semua pembahasan kita di triwulan 1 2024. Baik, yang pertama ini PT Samudera Indonesia Tbk atau SMDR. SMDR ini bergerak di bidang usaha logistik dan kargo, didirikan tahun 64 ya. Awalnya adalah usaha keagenan pelayaran, didirikan oleh Bapak Sudarpo Sastro Satomo pada tahun 1950-an ya. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan pelayaran yang besar karena perusahaan ini pengangkutannya itu antar negara, sudah antar negara ya, atau internasional ya. Jadi bukan lagi pengangkutan lokal. Ini termasuk salah satu pelayaran yang terbesar di Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan intinya ya. Yang pertama dari segi perusahaannya ya, bahwa harga sekarang itu 45% di bawah dari harga bukunya. Berarti perusahaan ini masih punya ruang sangat besar, hampir 50% untuk berkembang menjadi buku nilai wajarnya. Berarti ini bisa bagger atau multi bagger, ada kemungkinan ya, karena ruangnya masih sangat besar. Yang kedua, dari segi valuasi, bahkan di sini ya, dari segi keuntungan yang didapat itu dibandingkan harga sekarang ya, malah lebih besar daripada perbandingan dari nilai perusahaan tadi. Kalau tadi kan 45% diskonnya, kalau dari segi valuasi sekarang bisa beli atau tidak, ini maksimal kan 550, sekarang 250, ini 53% diskonnya, sangat murah ya. Nah, jadi kesimpulan pertama, dari segi valuasi perusahaan ini sangat bagus ya, sangat bisa berkembang dan harga sekarang sangat murah. Namun valuasi yang murah dan perusahaan yang bisa berkembang ini perlu kita cross check lagi bersama ya, antara
dividen dan maksudnya begini, dividen ini sebagai pengkonfirmasi ya dari valuasi yang murah ini apakah dibarengi dengan dividen ya. Ternyata perusahaan ini hanya membagikan, ini tahun 2022 ya, mereka hanya membagikan sekitar 12%. Ya, kalau kita berpatokan di tahun 2022, maka ini untuk triwulan 1 ini ya, dividennya hanya 2,54%. Untuk 2023 itu ya, 2023 itu interimnya sudah ada 5,71% ya. Untuk 2023 ya, sudah ada 5,71%. Kalau kita anggap didabelkan, berarti anggap ini berarti 10,4% ya. Ini malah kalau kita double 10,4%, sama jadinya sekitar 2% juga ya. 2% dari keuntungan dibagi, ternyata ini sekitar 2% saja ya. Kita kembalikan lagi. Nah, dari segi ini kita mendapati bahwa sebagai investor kita tentu saja beranggapan bahwa perusahaan ini kurang memihak investor ya. Dari segi valuasi memang luar biasa dan juga bertumbuh ya. Namun dari segi dividen ini tidak mendukung ya. Tetapi kalau kita merasa yakin dengan perusahaan ini bahwa mereka akan bertumbuh lagi, bisa saja Anda atau kita untuk berinvestasi di sini. Tetapi ya, ada kecenderungan bahwa dividen kecil itu, maka perusahaannya itu agak sulit juga untuk naik. Biasanya kecenderungan seperti itu. Tetapi ya, untuk Samudra ini ya, beberapa waktu yang lalu kebetulan pada saat Covid kemarin kalau tidak salah ya, ini harganya sangat melambung tinggi ya. Sangat melambung tinggi. Namun sekarang karena situasi sudah normal, harganya balik lagi ke biasa. Sempat juga kalau tidak salah ini ada terjadi perdebatan ya tentang dividen ini pada saat RUPS di tahun 2022 kalau tidak salah ya. Sempat terjadi perdebatan. Ada yang menginginkan dividen besar, ada yang tetap pada dividen kecil. Yang ingin besar itu karena melihat bahwa perusahaannya memang untung besar ya. Tetapi yang ingin dividen kecil, mereka berharap bahwa perusahaan istilahnya mengembangkan lagi ya. Nah, kalau kita pribadi ya, karena kita menganut investasi harus ada dividen tadi dan harus memihak kepada investor, maka kalau menurut saya ini ada ketidaksinkronan ya, karena keuntungan yang besar sehingga ini perusahaan ini tidak memihak kepada investor ya. Kalau dari segi kenaikan harga memang perusahaan ini pernah sempat naik sekali, tapi kan pada akhirnya kalau perusahaan itu ya walaupun dia sangat bagus, kalau tidak diiringi dengan dividen, maka setinggi-tingginya dia naik, maka dia akan turun lagi. Kenapa? Karena pada titik tersebut yang terjadi adalah lebih kepada mengejar capital gain. Kalau capital gain pada saat naik dia turun, tidak
dibarengi dengan dividen yang besar, maka tidak ada yang serok bawah, ya, tidak ada yang sanggup serok bawah, karena semua merasa keuntungan yang didapat adalah dari capital gain saja, sehingga pada saat sudah harga tinggi maka banyak yang melepas, tidak banyak yang mau mengambil, ya. Beda kalau dividennya besar, kalau dilepas banyak yang masih menahan, ya. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa misal lagi ya, di sini ada asingnya hanya 3%, ya. Kenapa di sini hanya sedikit? Kemungkinan besar karena dividen kecil tadi, ya. Termasuk juga manajer-manajer investasi mungkin tidak, mereka yang menganut dividen investing tidak berusaha untuk masuk ke sini. Kecuali kalau manajer-manajer investasi yang juga berpikiran tentang capital gain, maka tentu mereka mengejar saham perusahaan ini, ya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan ke hutang. Untuk hutang berbunganya memang hampir separuh dari ekuitasnya, ya. Ini masih termasuk kategori aman, tetapi tanggungannya, ya, hutang tak berbunganya itu sudah 109%, artinya dia lebih dari ekuitasnya, ya. Kalau bagi saya pribadi bahwa seperti ini, saya menyatakan bahwa perusahaan ini sudah termasuk awas, ya. Meskipun banyak yang menyatakan bahwa itu tidak apa-apa, tapi saya secara pribadi bahwa termasuk berisiko lah kalau kita berusaha bahwa hutang kita sama dengan modal, itu termasuk berisiko juga. Kenapa? Karena kita sudah leverage-nya itu 1:1, ya. Meskipun belum leverage, cuma sudah 1:1, ya. Kalau terjadi ada situasi ekonomi yang mengejutkan sehingga mungkin saja kita tidak punya kesiapan, ya. Apalagi perusahaan ini hubungannya juga dengan perlu banyak minyak yang atau bahan bakar yang datang, yang kita sendiri atau perusahaan sendiri memerlukan bahan bakar yang banyak, sementara harganya sesuai dengan harga global. Apalagi sekarang ini terjadi kekacauan dunia, ya. Perang sedang berlanjut di Timur Tengah. Ini juga mempengaruhi harga bahan bakar. Tentu ini akan menjadi pertimbangan, bisa saja nanti tergerus keuntungan karena biaya atau modal yang bertambah, ya. Baik, sampai di sini saya akan mencoba membuat sebuah kesimpulan bahwa perusahaan ini pada dasarnya valuasinya sangat bagus, berarti perusahaannya tentu saja ini untung besar, ya. Namun dari segi keberpihakan dengan investor, tentu saja perusahaan ini harus memperhatikan lebih kepada investor supaya manajer investasi ataupun mereka yang punya uang besar ini mau untuk masuk ke sini karena melihat dividen, ya. Kemudian dari segi hutang, ya, dari segi hutang ini termasuk liabilitasnya sudah di atas batas. Oleh karena itu saya secara pribadi akan seperti biasa menunggu dividen dan tanggungan membaik, ya.
saya akan menunggu ini. Karena apa? Kedua hal ini sangat penting kalau menurut saya pribadi. Bila semua ini terpenuhi, ya tentu saja kita akan siap kembali untuk masuk ke saham ini. Bukan masuk kembali karena saya belum pernah membeli saham ini ya. Untuk masuk ke saham ini ya. Baik, itu pembahasan kita. Kali lagi, bila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa silahkan di like, subscribe, dan share. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Yang kedua ini MLBI ya. MLBI adalah Multi Bintang Indonesia Tbk ya. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi bir di Indonesia ya. Perusahaan menghasilkan dan memasarkan berbagai produk merek dagang termasuk bir Bintang, Heineken, Guinness, Green Sense, Bintang Zero, and Richard. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil 1929, udah lama ya. Baik, kita masuk kembali. Sebelumnya saya juga ingin menyatakan kembali ya, apabila ingin melihat lagi video-video tentang pembahasan saham kita, silahkan diklik di deskripsi. Di situ ada playlist yang di dalamnya sudah berisi semua pembahasan saham di kuartal 1 atau triwulan 1 2024. Baik, sekarang tadi MLB ini adalah perusahaan distributor bir ya. Dari segi nilai perusahaan dulu ya, bahwa perusahaan ini sudah dihargai ini 7 kali lipat lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Harga wajarnya hanya 757, sementara sekarang harganya di 6.250. Ini sudah 7 kali lebih mahal ya. Jadi oleh karena itu, maka yang terjadi adalah ini harus dibalik ya. Perusahaan yang harus mengejar harga kalau mau menjadi nilainya seimbang ya. Jadi perusahaan yang harus digenjot lebih tinggi ya kalau mau dia kembali ke harga wajar atau ke harga murah. Atau pilihan kedua, dia harus turun lagi dulu ya menuju ke wajar atau murah ya. Ini sangat-sangat jauh bedanya. Yang kedua, dari segi valuasi ya, kalau tadi dari segi perusahaan mau membesar sesuai harga, atau perusahaannya atau harganya yang menurun menyesuaikan dengan perusahaannya. Yang kedua, dari segi valuasi, apakah saat ini sudah mahal atau murah untuk membeli. Maksimal beli 5 ribuan ya, sekarang 6 ribuan. Harganya 24% lebih mahal. Berarti kalau kita beli sekarang, kita rugi 24% ya. Kalau kita beli saat ini, kita rugi 24%. Nah, dari segi valuasi berarti perusahaan ini sudah mahal. Analisa saya tentu saja bahwa perusahaan ini dihargai mahal. Yang pertama, investor sudah lebih dulu daripada kita ya kalau mau membeli saham ini ya. Investor-investor yang lama sudah lebih dulu ya, sehingga pada saat ini valuasinya sudah mahal. Apalagi ini konsumer ya. Yang kedua, dari segi dividen payout ratio-nya ini sudah sangat memenuhi kriteria kita ya, 65,60%, dan dividennya pun mencukupi ya, 5,31 ya. Bagi investor yang dividen investor saja ya, kalau mau membeli saham ini, tentu saja tiap tahun akan mendapatkan 5
5,31%. Untuk data seperti ini ya, mungkin saja tahun depan naik ya, bisa. Tetapi kalau pada saat membeli saat ini ya, pertama kita rugi 24%. Kalau dan jelas bahwa perusahaan ini seperti biasa sudah melaju kencang. Kalau dia perusahaannya mengejar nilai, perusahaannya naik mengejar nilai harganya, berarti ya, berarti nanti valuasinya membaik dalam artian bahwa perusahaannya harganya naik. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, harganya yang turun ya, dengan 5% itu ya, dengan 5% bisa saja mungkin tidak bisa mengcover penurunan, tetapi kalau ditahan lama-lama dia bisa saja mengcover atau melebihi ya. Tetapi untuk setahun dari valuasi mahal menuju ke wajar atau murah mungkin tidak mencukupi ya coverannya 5%. Tetapi kalau karena kita berpedomannya lama, bisa saja dia akan tercover pada titik akhir ya. Capital gainnya kapan? Capital gain kalau perusahaan itu membaik, tentu saja dia akan naik terus nanti ya, tapi bertahap. Nah, dari sini ya kita lihat dulu bahwa apa tadi? Valuasinya mahal, dividennya sudah mencukupi ya. Ada sedikit jomplang, kurang sinkron antara diskon harga, valuasi mahal, dan dividen. Kalau saya pribadi tentu saja akan menunggu valuasinya menjadi murah atau minimal wajar dulu ya. Baik, kemudian kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan ya. Cashnya aman dalam artian tipis-tipis ya. Dana aset lancar ini aman tipis-tipis, hanya 7% di atas nilai standar. Hutangnya cukup kecil 22%, tetapi tanggungan ini sudah dalam kategori awas di atas 100% ya. Ada 3 data yang menjadi concern kita, valuasi dan hutang ya, hutang tak berbunga. Tapi dari segi kepemilikan ini aman. Kenapa? Karena hanya 17% yang diperjualbelikan, berarti 83%-nya ini kan milik Heineken, milik asing ya. Jadi tidak diperjualbelikan. Jadi di sini untuk pengendali ini tidak trading, berarti aman aja. Jadi di sini perusahaan memang hanya berfokus pada perusahaan ya. Nah, dari data-data yang kita dapat di sini, saya ingin mengulang lagi bahwa yang pertama, kalau dividen investing dari 5,3 ini ya, bisa saja berharap setiap tahun meningkat ya. Tapi bagi yang menggabungkan antara dividen investing dan value investing, tentu saja mereka akan menunggu lagi valuasinya menjadi lebih murah, sehingga mereka dapat dividen dan juga dapat diskon ya. Nah, karena itu tapi di sini hutangnya termasuk di atas yang ditentukan ya. Jadi kesimpulan kita ya, kita harus menunggu bahwa semua itu membaik ya.
Karena kita khawatir kalau di sini ya, di sini kita tidak terlalu berfokus, khawatir bahwa nanti, apalagi ini kan urusannya dengan barang-barang luar ya. Sekarang harganya mata uang sekarang kan sedang fluktuatif. Kalau pada saat harga mata uang Indonesia ini melemah, otomatis biaya itu membesar ya. Keuntungan mungkin tidak bisa dinaikkan, tetapi biaya operasi yang meningkat, otomatis nanti bisa yang terjadi keuntungan yang berkurang atau perlu menambah utang misalnya ya. Baik, demikian pembahasan kita ya. Ada 2 tadi pembahasannya. Yang pertama SMDR, yang kedua MLDI ya. Untuk SMDR ini dividennya yang perlu kita tunggu membaik. Untuk MLDI ini malah valuasinya yang perlu kita tunggu ya. Dan kedua-duanya juga sama, untuk hutang tak berbunga ini perlu sangat kita tunggu berada di bawah 100 ya. Oke, demikian pembahasan kita. Sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana, apakah misalnya Q3 atau Q3 nanti bisa beggar atau multi beggar? Kalau memang momentumnya ada ini ya, ini jadi kalau pertanyaan bisa beggar atau multi beggar ini tidaklah kepada dividend investing ataupun value investing, ini lebih kepada momentum berarti ya. Kalau momentumnya ada ya, maka itu bisa saja beggar atau multi beggar. Kalau dividend investing ataupun value investing, maka kenaikan harga itu lebih bergantung kepada peningkatan kinerja perusahaan ya. Kalau perusahaan itu meningkat terus, maka harganya pun akan meningkat juga ya. Tetapi peningkatan harga untuk saham-saham yang berdividen besar itu beggar atau multi beggar dalam waktu singkat itu biasanya jarang terjadi ya. Bisa terjadi kecuali pada saat momentumnya ada tadi ya. Nah, oleh karena itu, apakah bisa di kuartal 3 beggar atau multi beggar? Tergantung. Kalau momentumnya ada ya, meskipun itu bukan perusahaan berdividen besar, malah sering sekali perusahaan yang tidak berdividen besar yang bisa beggar multi beggar dalam waktu yang singkat, tetapi juga nanti turunnya akan juga dalam waktu singkat ya. Kalau yang berdividen itu bisa naiknya perlahan, tetapi turunnya akan dijaga oleh para dividen investor tadi ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.